Ini udah ya? Belum di ini ya? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran akidah untuk kelas 10 memakai kitab Muqarrar Akidah ya. Sebelumnya kaifalukum tulab ya, baik ya. Kepada setiap partisipan untuk membuka semua camnya, jangan ada yang tutup-tutup, apalagi lagi makan nanti. Buka camnya. Baru berapa orang yang hadir? 13 orang. Ada berapa semuanya? 20 ya? 30? Hah? Ya. Ada baru 13 orang yang hadir ya. Kita langsung melanjutkan saja pembelajaran kita. Kalau pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang tauhid ya, tentang beriman kepada Allah. Di situ ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Kita udah belajar tauhid uluhiyah, rububiyah. Ini syarat-syarat la ilaha illallah udah ya. Syarat-syarat la ilaha illallah udah. Udah sampai mana kita? Ya. Udah sampai mana? Fadlu la ilaha illallah udah belum? Fadlu la ilaha illallah udah belum? Siapa yang tahu udah sampai mana kita? Udah ya fadlu la ilaha illallah ya? Belum kayaknya ya. Lupa Ustaz. Belum ya? Belum apa udah? Belum ya? Ya kita anggap aja belum ya. Tapi kalau misalnya syarat ini, syarat la ilaha illallah udah kayaknya. Ya kita langsung masuk ke pembelajaran kita. Bismillah. Fadlu la ilaha illallah ya. Tentang fadlu ini apa? Keutamaan la ilaha illallah. Hadhil kalimatu a'zamu kalimatin yaquluha al-abdu fahiya asasul millah wa ra'suddin wa khulasatu da'watil mursalin ya. Dan kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang paling agung ya. Inti dari agama Islam yaitu kalimat la ilaha illallah. Yang dikatakan seorang hamba, maka dia ya, ini adalah kalimat yang paling agung yang pernah dikatakan seorang hamba yang berada di dalam agama Islam. Fahiya asasul millah. Maka dia adalah pondasi agama dan kepala dari agama atau kepala keyakinan di dalam Islam. Dan inti dari dakwah mursalin ya, inti dari dakwah para rasul. Wahia laisat mujarradun kalimatun tuqalu bil lisan duna fahmin limaknaha wala amalin bimuqtadaha bal innaha la tanfa sahibaha illa ya, la tanfa'u sahibaha illa idza fahimaha wa amila biha wa ibtada'a amma yunaqiduha. Ya, lihat sekarang bahwasanya kalimat la ilaha illallah adalah kalimat ya, sebuah kalimat yang dikatakan dengan lisan. Maksudnya kalimat la ilaha illallah adalah bukan kalimat yang hanya sekedar kalimat saja yang tidak perlu dikatakan oleh lisan ya,
dan tidak perlu diamalkan. Tidak, akan tetapi kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang berguna atau bermanfaat atau berfungsi untuk orang yang mengatakannya ketika dia ketika dia paham terhadap makna dari la ilaha illallahnya dan beramal dengan apa yang ada di dalamnya, beramal dengan apa konsekuensinya, dan menjauhkan terhadap perkara-perkara yang membatalkan syahadat la ilaha illallah ini. Syahadat la ilaha illallah ini. Ya, kemudian kita lanjutkan. Walaqad li tahqiqil abdi li hadzal kalimah yahsulu lahu min fadailiha wa fawaidiha wallati minha mayali. Dan fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan ya, dan fawaid-fawaid, faidah-faidah dari kalimat la ilaha illallah ini bisa diringkas seperti yang di bawah ini. Kita lihat yang pertama, dukhulul jannah ya, masuk surga. Maksud surga adalah yaitu fadilah atau faidah dari kalimat la ilaha illallah ini, sebagaimana disebutkan kama fi hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min abdin qala la ilaha illallah tsumma mata ala dzalik illa dakhalal jannah ya. Tidak ada seorang hamba yang mengatakan la ilaha illallah kemudian dia meninggal dunia kecuali dia akan masuk surga. Maksud la ilaha illallah ini ketika dia meyakini maknanya, tidak hanya sekedar mengatakan ya, ketika dia melakukan apa yang menjadi konsekuensinya ya, tidak hanya mengatakan. Kemudian yang kedua, an-najatu minan nar, yaitu selamat dari neraka. Kalau yang pertama tadi masuk surga, yang kedua terhindar dari neraka. Jadi dia masuk surga dan terhindar dari neraka. Kama fi hadis Itban ya, Itban, seperti di dalam hadis Itban radhiyallahu anhu, ini seorang sahabat, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah berkata, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalik wajha Allah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada siapa saja yang mengatakan maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan terhadap neraka untuk masuk ke dalamnya siapa saja yang mengatakan la ilaha illallah, yang mana dia ikhlas berharap untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini dia diharamkan untuk masuk ke neraka. Berarti dia tidak boleh masuk neraka, tetapi masuk surga. Itu dia. Yang ketiga, apa saja faidah la ilaha illallah? Yaitu yang ketiga adalah al-khuruju minan nar ya, keluar dari neraka ya. Kalau yang pertama dia selamat dari neraka, kalau yang kedua dia selamat dari neraka, kalau yang ketiga ya keluar dari neraka. Bedanya apa? Kalau yang kedua ini dia belum masuk neraka, akan tapi enggak jadi masuk neraka karena dia adalah la ilaha illallah ya. Kalau yang ketiga ini dia udah masuk neraka, akan tapi dia dikeluarkan dari neraka, selamat ya, selamat dari neraka, maksudnya dikeluarkan dari neraka itu karena dia pernah selama di dunia dia mengucapkan la ilaha illallah. Itu dia. Kama fi sahihi fil hadis syafa'ah at-tawil wa fihi anna Allah azza wa jalla yaqul ya, seperti disebutkan di dalam hadis sahih yang menceritakan tentang syafaat, yang mana hadis ini panjang. Ya, Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam hadis, berarti ini hadis qudsi karena yang berkata adalah Allah Subhanahu wa taala. Akhriju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi misqala dzarratin minal iman ya. Keluarkanlah semua orang-orang yang pendosa ya, pendosa yang ada di dalam neraka, keluarkan dari neraka. Ya. Siapa itu yang dikeluarkan? Siapa saja yang mengatakan la ilaha illallah. Wa kana fi qalbihi, dan
yang masih berada di dalam hatinya misqala dzarrah ya, sekecil ya biji ya, sekecil dzarrah ya, biji yang sangat kecil yang ada di dunia ini minal iman, walaupun imannya hanya sebesar biji yang sangat kecil itu, maka itu akan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikeluarkan ya dari neraka. Itu dia. Bedanya yang kedua yang ketiga, yaitu kalau ketiga berarti dia tidak ada dosa maksudnya dosanya telah dihapus sebelum dia masuk neraka. Yang ketiga ini dia dosanya dihapus dengan azab yang dirasakannya di dalam neraka, kemudian dia dikeluarkan karena dia masih beriman. Ya, yang keempat annaha sababun lihusuli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya tauhid ini maksudnya kalimat la ilaha illallah ini adalah sebab. Assalamualaikum. Salam. Ya. Siapa yang baru masuk ini? Ya, dengarkan ya semuanya. Sebab mendapat syafaah. Apa itu syafaah? Syafaah itu adalah bantuan atau pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Ya, syafaah itu artinya genap. Ya, berbeda dengan witir. Ya, witir itu ganjil. Kalau syafaah itu genap. Kenapa dia genap? Karena ketika dia nanti di dalam neraka, maka Nabi atau pada saat hari kiamat nanti Nabi menolongnya. Ya, maksudnya dia mendapatkan syafaat Nabi. Maksudnya dia dibarengi oleh Nabi, maksudnya dibantu, yaitu maksudnya genap ya, maksudnya tidak sendiri maksudnya. Kama fi sahihain ya, seperti yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, as'adun nasi ya bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi ya. Manusia yang paling ya berbahagia dengan syafaatku ya, yang mendapat syafaatku adalah barang siapa yang berkata la ilaha illallah khalisan, ikhlas ya dari hatinya, maka dia mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, anha sababul ismatil mali wa nafsi fid dunya. Ini kayaknya udah ya. Sebenarnya udah dijelaskan, enggak apa-apa kita ulang. Ya, bahwasanya kalimat la ilaha illallah ini adalah sebab untuk haramnya diambil harta kita dan diambil nyawa kita, maksudnya dibunuh, yaitu haram ya ketika orang telah berkata la ilaha illallah dan telah masuk Islam ya. Tapi untuk orang kafir yang mana dia kafir harbi, maka dia halal darah dan hartanya. Kama fi sahihain, seperti disebutkan juga di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah faman qalaha faqad asima minni maluhu wa nafsuhu illa bihaqihi wa hisabuhu 'ala Allah ya. Dan aku diperintahkan untuk memerangi semua manusia. Di sini pakai alif lam istighraqiyah, berarti mencakup semua manusia ya, sampai mereka mengatakan apa la ilaha illallah. Apabila mereka telah mengatakannya, maka telah maksum, maksudnya telah terlindungi ya, telah terlindungi harta dan jiwa mereka. Jadi mereka tidak boleh dibunuh lagi dan tidak boleh diambil lagi hartanya, karena mereka sudah Islam. Illa bihaqihi, kecuali dengan hak Allah, maksudnya hak Islam, maksudnya ketika dia mempunyai hak untuk dibunuh ya, maksudnya dia berhak dibunuh. Contohnya misalnya orang telah membunuh, dikisos ya, itu maksudnya. Wa hisabu 'ala Allah, dan perhitungannya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maksudnya amal ya, dan balasannya itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dia dalil bahwasanya orang yang telah memeluk agama Islam dan telah mengatakan la ilaha illallah, maka dia haram harta dan nyawanya. Yang kedua, yang keenam, husulul iman fid dunya wal akhirah ya. Husulul amni fid dunya wal akhirah. Tercapainya atau mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat. Mendapatkan keamanan di dunia itu keamanan dari dibunuh, dan keamanan dari diambil hartanya, dan keamanan dari syahwat dan syubhat, dan di akhirat itu aman dari neraka. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun ya.
Dan siapa saja yang mereka yang beriman dan tidak membarangkan iman mereka dan tidak melapiskan iman mereka dengan kezaliman, maksudnya kezaliman ini adalah kesyirikan, ya, maka mereka mendapat al-amnu, ya, keamanan di dunia dan akhirat, wahum muhtadun, dan mereka akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia 6 faidah-faidah, ya, atau keutamaan dari la ilaha illallah. Ya, mungkin ini telah kita pelajari pada pertemuan kemarin, maka kita lanjut langsung, ya, lanjut langsung ke pelajaran selanjutnya. Sebelumnya ini ada tadribat, ya, tadribat ada berapa soal? Ini ada 6 soal, ya. Silahkan di tadribat ini silahkan dijawab, ya, di buku tulis, kemudian dikirim, difoto, kirim ke WA Ustadz, ya. Tadribat ini ada 6 soal, ya. Gampang, ya, soalnya. Yang pertama arifut tauhid uluhiyah, ya. Kemudian maksudnya ini apa makna dari tauhid uluhiyah, apa hikmah diciptakan jin dan manusia, ya. Bain idabati sahihah li makna la ilaha illallah, apa makna dari la ilaha illallah, ya. La ma'buda illallah, ya. Apakah ini benar apa enggak, ya? La ma'buda illallah. Ataukah la khaliq wala raziq wala muhyi wala mumit illallah, apakah ini maknanya? Atau la hakim illallah, apakah ini makna dari la ilaha illallah? Atau la ma'budu bihaqqi illallah, apakah makna yang ini yang benar? Kalau salah kenapa? Kalau benar kenapa? Itu dia nanti dijelaskan. Kemudian nomor 4, mahiya arkanul la ilaha illallah, apa rukun la ilaha illallah, apa dia? Kemudian yang kelima, sebutkan syarat, 3 syarat dari la ilaha illallah beserta dalilnya. Dan kemudian yang keenam, apa fadilah dan faidah-faidah, ya. Yang keenam, dari faidah la ilaha illallah adalah mendapat keamanan di dunia dan akhirat. Sebutkan dalilnya, ya. Dalilnya tadi telah kita sebutkan. Jadi 6 ini ditulis, ya, jawabannya kemudian dikirim ke WA Ustadz, ya, dan paling terakhir dikumpulkan itu pada hari Kamis minggu depan. Kemudian kita lanjut, ya. Sudah berapa menit? Ya, masih 17 menit, ya, ada 10 menit lagi. Kita lanjut pembelajaran kita, yaitu tauhid asma wa sifat, ya. Kalau pada pertemuan kemarin kita telah membahas tauhid rububiyah, ya. Tauhid rububiyah itu mentauhidkan Allah di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Kemudian tauhid uluhiyah barusan saja selesai, yaitu mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Yang ketiga ini adalah tauhid di dalam asma wa sifat, yaitu nama-nama dan sifat-sifat Allah. Seperti kita ketahui Allah mempunyai nama-nama dan sifat-sifat, maka kita harus mentauhidkan, maksudnya mengesahkan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang pertama, al-muradu bit tauhidil asma'i was sifati wa adillatu dzalik. Apa yang dimaksud, ya, atau makna dari tauhid asma wa sifat dan dalil-dalil dari makna tersebut. Kita lihat sekarang apa yang dimaksud tauhid asma wa sifat. Apa yang dimaksud tauhid asma wa sifat? Ya, yang belum buka webcamnya, silahkan dibuka, ya. Arham, Muiz, siapa lagi yang belum buka? Jangan. Niko buka, ya. Umar, semuanya buka. 23 orang kita, ya. Kita lihat sekarang apa itu makna dari tauhid asma sifat. Huwa i'tiqadul jazim, ya, bi anna Allah azza wa jalla muttasifun, ya, bi jami'i sifatil kamal, ya, muttasifun bi jami'i sifatil kamal wa munazzahun an jami'i sifatin naqsin, ya. Ini dia, yaitu i'tiqad, yaitu keyakinan di dalam hati yang pasti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala muttasifun, ya, apa disifati bijami sifat, dengan semua sifat-sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran,
dan sunnah, ya. Disifati dengan seluruh sifat kamal, sifat kesempurnaan. Ya, jadi semua sifat Allah itu sempurna, tidak ada sifat yang kurang, ya. Seperti manusia kan pasti ada sifat kekurangan, contohnya dia tidur, ngantuk, ya, kemudian dia meninggal, maka itu semua sifat kekurangan. Akan tapi Allah tidak mempunyai sifat kekurangan, tetapi semua sifat Allah adalah sifat kamal, sifat kesempurnaan. Wa munazzah, dan disucikan, ya, dari semua sifat kamal, dari semua sifat kekurangan. Jadi Allah disucikan dari semua sifat kekurangan. Jadi Allah dijauhkan, ya, atau disucikan dari semua sifat kekurangan seperti lemah, seperti tidur, seperti capek, itu semua disucikan, ya, maksudnya dihilangkan dari zat Allah SWT. Jadi Allah tidak mempunyai sifat-sifat kekurangan. Itu yang perlu kita yakini. Wal iman, dan meyakini, ya, bikulli ma wasafa Allahu bihi nafsah, ya. Dan meyakini atau beriman terhadap semua apa yang Allah sifatkan dari diri Allah, ya, kepada diri Allah. Contohnya Allah Al-Hayyu Al-Qayyum, ya, Allah mempunyai sifat yang Maha Hidup. Allah Samiul Basir, ya, Qawiyun Ajiz, ya, Allah mempunyai sifat perkasa, mendengar, dapat melihat, ya, berbicara. Itu semuanya sifat yang perlu kita imankan, ya. Ketika kita tidak mengimani salah satu dari sifatnya, maka tauhid asma sifat ini telah batal pada diri kita, ya. Au wasafahu bihi rasuluhu, dan tentang apa yang Rasulullah SAW sifatkan kepada Allah, ya. Seperti Rasulullah mengatakan bahwasanya Allah turun pada sepertiga langit dunia, ya. Allah ada di langit, ya. Kemudian Allah mempunyai sifat kasih sayang. Semua itu adalah, ya, sifat-sifat yang telah ditetapkan di dalam hadis dan ditetapkan di dalam Al-Quran, maka itu wajib untuk kita yakini. Apabila kita meragukan, maka hilanglah tauhid asma sifat ini. Alal hakikah, ya, yang mana kita meyakininya dengan hakikatnya, benar-benar hakikat, tidak menyelewengkan maknanya. Contohnya Allah disebutkan di dalam Al-Quran, Allah mempunyai tangan, bal yadahu mabsutatan, Allah mempunyai tangan, ya. Tidak boleh kita tidak meyakini tangan, kita malah meyakini itu kekuasaan Allah atau kasih sayang Allah, bukan, ya. Akan tapi ketika disebutkan tangan, maka itu benar-benar tangan Allah SWT. Akan tapi kita tidak mengetahui bagaimana deskripsi atau kaifiat dari tangan Allah. Kita tidak boleh memikirkannya karena itu adalah hal gaib yang ilmu kita tidak sampai. Akan tapi kita cukup untuk meyakini bahwasanya Allah mempunyai tangan yang hakikah, ya, yang sebenarnya tangan, bukan seperti tangan makhluk, ya. Itu dia maksudnya. Min ghairi tamsilin, tanpa tamsil, wala ta'til, wala tahrif, wala takyif, ya. Yang terakhir ada yang terakhir wala takyif. Tanpa kita menyamakan, ya, dengan makhluk. Ya, wala tamsil ini, min ghairi tamsil ini tanpa menyamakan dengan makhluk, wala ta'til, tanpa peniadaan, ya, dengan makhluk, peniadaan sifatnya, wala tahrif, tanpa penyelewengan makna sifatnya, wala takyif. Yang terakhir ini nanti ada wala takyif, itu tanpa mengkaifiatkan, membagaimanakan, ya, tanpa bagaimana tangan Allah enggak boleh kita. Tapi kita cukup meyakini bahwasanya Allah mempunyai tangan, tapi kita tidak boleh membayangkan atau menanyakan bagaimana tangan Allah SWT. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah SWT berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, ya. Dan Allah tidak sama seperti apapun, ya, yang ada di langit dan bumi, ya. Apapun selain Allah, Allah tidak sama dengan apapun itu, ya. Wa huwa Samiul Basir, dan Allah mempunyai, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Di sini, ya, laisa kamitslihi syai'un. Jadi tidak, bahwasanya Allah tidak sama seperti sesuatu pun, ya, dari makhluk, ya. Jadi Allah tidak sama. Tidak ada sedikit pun kesamaan seperti makhluk. Tidak sama seperti makhluk. Dan Allah menetapkan sifat sami, yaitu sifat mendengar dan sifat melihat. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, walillahi
Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun, ya. Dan Allah mempunyai nama-nama, ya, yang husna, yang baik. Fad'uuhu biha, maka berdoalah dengan nama-nama itu, ya. Maka dari adab-adab berdoa kita harus memuji Allah dulu dengan nama-nama Allah. Wa dzarul ladzina yulhidu, dan berhati-hatilah kepada mereka yang ilhad, ya. Yulhidun maksudnya, yulhidu ini maksudnya menyelewengkan, ya. Penyelewengan di dalam nama-nama Allah, ya. Maksudnya dia menyelewengkan nama-nama Allah terhadap makna yang lain, itu dia maksudnya yulhidun, ya. Maka berhati-hatilah dari penyelewengan di dalam nama-nama Allah. Sayujzauna ma kanu ya'malun, maka mereka akan dibalas dengan apa yang mereka perbuat pada saat di dunia. Itu dia maksudnya. Paham ya makna dari tauhid asma wa sifat. Kemudian kita lanjutkan sedikit lagi. Banyak ya. Ya, kita lanjutkan. Nomor 2 ini al-wajib fi nususis sifat. Apa yang wajib di dalam nas-nas sifat? Maksudnya apa yang wajib kita kerjakan di dalam dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja itu yang wajib kita imani? Ya, di sini al-wajib fi nususis syar'iyyah al-waridati fi sifatillahi ta'ala isbatu al-fadhiha wa ma'aniha alal wajhil laik billahi ta'ala, ya. Yang wajib kita kerjakan di dalam nas-nas, di dalam dalil-dalil syar'i, ya, dari Al-Quran dan Sunnah yang datang, yang mana itu menyebutkan tentang sifat-sifat Allah SWT, yaitu apa yang wajib kita kerjakan, yaitu meyakini, ya, atau menetapkan lafaz-lafaznya dan makna-maknanya yang sesuai dan layak kepada zat Allah SWT, ya. Jadi ketika kita menetapkan Allah Sami'ul Basir, ya, Allah mempunyai sifat pendengar dan melihat, maka kita meyakini bahwasanya sifat pendengaran Allah itu sifat pendengaran yang sempurna, sifat penglihatan Allah itu sifat penglihatan yang sempurna sesuai, ya, sesuai zat Allah Subhanahu Wa Taala, berbeda dengan penglihatan dan pendengaran makhluk. Itu dia maksudnya, ya. Sudah berapa menit kita? Ya, mungkin sampai sini saja dulu, ya, karena Zoom-nya sudah mau 3 menit, sudah ada peringatan dari Zoom-nya, ya. Untuk pertemuan minggu depan kita lanjutkan dari yang kedua ini, ya, al-wajib fi nususis sifat sampai habis, ya, sampai nanti habis, sampai terlibat ini, ya. Itu yang akan kita bahas untuk pertemuan minggu depan. Dan jangan lupa soal ini, ya, soal terlibat dari tauhid uluhiyah ini dikerjakan, dikumpulkan ke WA Ustadz, ya, yang mana nanti ini akan masuk kepada nilai harian. Dan yang terakhir, silahkan dibuka webcamnya untuk di absen. Ustadz screenshot. Itu siapa yang tidur? Torik Salim, ya, yang tidur. Torik, buka, mau Ustadz screenshot. Siapa yang belum buka? Soleh Fajri. Cepat buka. Udah, ya. Jadi buka. Siapa yang enggak hadir? Siapa yang enggak hadir? Kita ada 23. Siapa yang enggak hadir? Coba siapa yang ini enggak bisa dibuka, ya? Bentar. Ya. Siapa yang enggak hadir? Coba dibuka ininya, audionya. Siapa ketua kelasnya? Nilson. Nilson, Isan. siapa Isan lagi? Alim Nilson. Nilson. Terus
Apa lagi bentar ya? Memang dia nggak Kita pernah ada datang. kita ada berapa? 30 ya? Iya 30 Hat. Oh ya, berarti 7 orang ya yang nggak hadir ya. Ya, udah di absen, udah di screenshot tadi. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.